pembacaan kitab Sirul Asror ya. Jadi kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirul Asror. Kita langsung aja ke materinya. Di sini dikatakan wa yambaghi lil insan ay ya'rifa miqdarahu wa la yad'i li nafsihi ma laysa bihaqqin lah. Hendaknya setiap manusia itu mengetahui pangkatnya, mengetahui posisinya. Atau kalau yang lebih mudah, hendaknya setiap manusia itu tahu diri. Ayya'rifa miqdarahu, tahu diri. Wala yadda'i li nafsihi ma laysa bihaqqin. Dan hendaknya dia tidak mengaku ya sesuatu yang bukan haknya. Jadi harus tahu diri, juga tidak boleh asal ngaku ahli apa, misalnya ahli zikir, ahli apalah gitu, ahli ilmu dan lain sebagainya, itu nggak boleh kalau kita bukan pada tingkatannya. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali wal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, rahimallahu imra'an arafa wadrahu walam yata'adda turahu wa yahfadhu lisanahu walam yata' amrahu. Allah akan merahmati seseorang yang tahu diri, yang tahu batasannya. Walam yata'adda turahu, dan tidak melewati batas. Ya. Wa yahfadhu lisanahu, dan menjaga lisannya. Walam yata' amrahu, dan tidak menyia-nyiakan umurnya. Jadi Allah akan merahmati orang yang tahu diri. Kalau nggak tahu diri ya kebablasan. Jadi penting tahu diri itu. Kita ini siapa? Ilmu kita ini berapa? Kemudian kita berani-beraninya menyalahkan orang yang alim, orang ulama yang ilmunya sudah mutabahir fil ulum. Seperti teman-teman lihat, zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mengomentari orang lain. Saya katakan di sini seperti channelnya Harry Pras. Ya. Kenapa saya katakan terang-terangan di sini? Karena Harry Pras ini dia seperti provokator, teman-teman. Ya, dia membenturkan satu orang dengan orang yang lain, membenturkan si A dengan si B, dengan cara mengambil cuplikan video dari si A, kemudian dibenturkan dengan cuplikan video dari si B. Yang mana notabene si A dengan si B ini sebenarnya berteman. Ya, atau sesama ulama, satu barisan. Tapi dia ini sengaja cari-cari kesalahan. Bahkan video yang aslinya itu dipelintir sesuai dengan pemahaman si Harry Pras ini. Ini orang yang nggak tahu diri. Ya. Walam yata'adda turahu, bahkan dia ini melewati batas. Ya. Kalau dia memang ahli silat, ya udah, fokus aja di situ, nggak usah ngomentarin yang lain-lain, bukan pada funnya. Lagian apa sih untungnya kita mencari kesalahan orang, ya, menjelek-jelekan orang lain dengan mencari kesalahannya? Nggak ada untungnya. Ya, kecuali dia ini emang cari untungnya di situ. Si Harry Pras ini cari makannya di situ. Ya, kalau teman-teman melek matanya, kalau orang seperti ini cari makan di sini, ya, cari makannya di sesuatu yang kotor, ya, seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. Allah paling nggak suka sama orang-orang seperti itu. Harusnya kalau saudara kita ada kesalahan, kita tutupi, bukan dijelek-jelekan, bukan diumbar. Wa yahfadhu lisanahu, dan harus menjaga lisannya. Walam yadha umrahu, dan tidak menyia-nyiakan umurnya. Lisannya dijaga, mulutnya. Dan jangan sampai umur kita ini disia-siakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita jalani ini
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap waktu ya, setiap detik untuk apa ya, ya, dimanfaatkan untuk apa itu dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting, teman-teman. Kita harus tahu diri ya, tak boleh yang lewati batas. Kemudian harus menjaga lisan dan juga memanfaatkan umur kita sebaik mungkin. Kemudian kita lanjut, wa yanbaghi lil alim ay yuhassila ma'ana haqiqatil insan al-musamma bi tiflil ma'ani. Hendaknya orang yang sudah alim, orang yang sudah mengerti, orang yang berilmu itu mampu ya, meraih hakikat kemanusiaannya. Apa itu hakikat kemanusiaan? At-tiflul ma'ani, ya, anak secara maknawi. Kita ini sebagai manusia dilahirkan di dunia ini secara jasmani, sehingga umur kita ini semakin bertambah setiap tahunnya. Yang tadinya bayi menjadi anak-anak, yang tadinya anak-anak kemudian menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi tua. Itu umur secara jasmani. Ya. Nah, secara ruhani kita pun seperti itu. Harusnya kita dilahirkan kembali secara maknawi. Bagaimana caranya? Wa yurabbihi bimulazamati asma'i tauhid. Yaitu caranya dengan selalu dididik tentang nama-nama keesaan Allah. Wa yakhruju min alamil jasmaniyah ila alamir ruhaniyah. Nah, ini kita harus mengupayakan diri untuk keluar dari alam jasmani menuju alam ruhani. Sebenarnya setiap manusia itu adalah hakikatnya adalah ma'nawiyah. Karena kita merasakan senang, merasakan sakit, itu juga yang merasakan adalah ruhani kita. Ya. Kalau kita lagi banyak duit, kita merasakan senang. Kalau kita putus cinta, kita merasakan sakit. Wa huwa alamus sir laisa fihi ghairu ghadiyar. Yang mana alam ruhani itu adalah alam sir, alam rahasia yang di situ tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kamitsli suhra min nurin la nihayatalah. Dan alam sir itu seperti gurun cahaya yang tiada batasnya, ya. Kamitsli suhra min nurin la nihayatalah. Jadi seperti alam cahaya, ya, gurun cahaya yang sangat luas yang tidak ada batasnya. Wa tiflul ma'ani yatiru fiha, dan anak ma'ani di situ nanti akan terbang, ya, terbang di alam di gurun cahaya itu. Wa yarul ajaib wal gharaib fiha, bahkan anak ma'ani itu nanti bisa menyaksikan keajaiban dan sesuatu yang sangat menakjubkan. Lakin la yumkinu al-ikhbar anha, tapi tidak bisa diceritakan. Tidak bisa diceritakan. Wa hiya maqamul muwahhidin alladzina fanu min ta'yinihim fi 'ainil wahdah. Dan itu adalah makom orang-orang monoteis, ya, orang-orang yang mengesahkan Allah. Alladzi fanu min ta'yinihim fi 'ainil wahdaniyah, fi 'ainil wahdah. Yang mereka sudah fana, yang tidak melihat apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita berupaya untuk keluar dari alam jasmani menuju alam ruhani. Yang mana alam ruhani itu adalah alam sir yang tiada tempat tinggal selain Allah Subhanahu wa taala. Dan alam sir itu seperti gurun cahaya yang tiada henti, ya, tidak ada penghujungnya. Dan anak ma'ani tadi yang baru dilahirkan itu nanti akan terbang di sana dan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, tetapi tidak bisa digambarkan. Dan itu adalah maqamul wahidin, makamnya orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahum fi sirri illa ru'yatun nuril jamal lillahi ta'ala, kama la yara illa Allah ta'ala illa Allah nafsan. Maka di alam sir itu orang-orang yang tingkatannya sudah muwahhidin tadi tidak melihat kecuali hanya melihat cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah tidak melihat kecuali dirinya. Fa idzam tala'ati syamsu fihi fala jarama anal insan la yara nafsahu bi muqabalati jamalillahi ta'ala
li ghalabatil haira wal mahwiyah fi nafsihi.